Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 28 Januari tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Thomas Aquino, imam dan pujangga gereja. Thomas lahir di Aquino, dekat Monte Cassino, Itali, tahun 1225. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ketika menjalani studi di Napoli, ia pertama kali bertemu dengan karya-karya Aristoteles yang nantinya mempengaruhi pandangan-pandangannya. Thomas memutuskan untuk menjadi biarawan Ordo Dominikan. Keluarganya tidak menyetujuinya dan memenjarakannya. Tuhan mengabulkan permohonannya dengan mengutus 2 orang malaikat untuk meneguhkan dia dan membantunya agar tidak mengalami cobaan yang kotor dan berat. Pada tahun 1250, Thomas ditahbiskan menjadi imam di Cologna. Tahun 1252, ia diangkat menjadi profesor di Universitas Paris. Thomas terkenal sebagai seorang pujangga yang tak ada bandingnya di masa itu. Tulisan-tulisannya menjadi harta gereja yang tak bernilai hingga saat ini. Taraf kemurnian hatinya tidak kalah dengan ketajaman akal budinya yang mengagumkan. Kerendahan hatinya tak kalah dengan kecerdasan budi dan kebijaksanaan. Thomas diberikan gelar Doktor Angelicus yang berarti pujangga malaikat. Dalam suatu penampakan, Yesus tersalib mengatakan kepadanya, "Thomas, engkau telah menulis sangat baik tentang diriku. Balasan apakah yang kau inginkan daripadaku?" Thomas menjawab, "Tidak lain hanyalah dirimu." Thomas meninggal di Fossa Nova tahun 1274. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 11, ayat 1-2, dilanjutkan dengan ayat 8-19. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub,
yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda,
dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah bekerja dalam penderitaan. Ada seorang karyawan yang menemukan selisih uang sebesar 5 juta di tempat kerjanya. Ia bingung dan kalut. Ia berusaha terus mencari selisih itu. Namun hasilnya tetap sama. Ia menarik nafas dan berusaha tenang. Ia teringat akan Santo Antonius lalu berdoa. Ia menceritakan selisih uang tersebut kepada Tuhan Yesus dan meminta doa dari Santo Antonius. Belum selesai berdoa, ia teringat bahwa ia pernah mentransfer uang sebesar 5 juta rupiah kepada seorang ibu. Selesai berdoa, ia segera mencari bukti transferan tersebut dan ternyata ada. Menghadapi permasalahan hidup, memang perlu diam dan tenang supaya hati ini menjadi jernih. Saudaraku terkasih, Yesus tertidur ketika para murid sedang berjuang melawan badai yang mengamuk. Mengapa Yesus tertidur? Yesus seakan diam saja dan tidak memberikan bantuan kepada para murid. Sebenarnya, sikap tidur yang Yesus tunjukkan untuk melihat apakah para murid sungguh percaya atau tidak bahwa Ia adalah Immanuel, Allah beserta mereka. Jika mereka percaya bahwa Yesus adalah Immanuel, mereka akan merasa aman dan tentram meskipun ada badai persoalan yang melanda. Namun yang terjadi, para murid ketakutan sampai membangunkan Yesus dan menuduh bahwa Yesus tidak peduli terhadap apa yang mereka hadapi. Yesus lalu membuat mujizat di depan mata mereka sehingga badai taufan mereda, supaya para murid percaya kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, dalam hidup kita percaya bahwa Kristus bersama dengan kita. Namun ketika kita menghadapi badai hidup, pergumulan hidup, persoalan, tantangan dan cobaan, kita merasa seakan Allah hanya diam saja. Kita berteriak meminta bantuannya, namun seakan tidak ada jawaban. Apakah Allah tidak peduli? Allah tetap peduli. Dia bekerja dalam penderitaan. Namun dalam penderitaan itu juga, Ia memproses kita supaya kita matang secara rohani. Yang Ia inginkan dari kita adalah ketika kita menghadapi badai hidup, kita diam dan tenang dan berdoa. Dalam doa, kita akan menemukan Ia lebih besar dari badai hidup kita. Semoga demikian.
Amin.